nih Kamerin. Tayangan video dari salah satu sponsor kita nih. Oh betul banget, Iya. kira-kira terkait apa ya videonya ya? Video penayangan ini dari salah satu sponsor kita yang ada di belakang kita yaitu Bank Indonesia. Nah, langsung saja selamat menyaksikan.
Sama kita sambut Ustazah Kotrunada. Kami persilakan. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Ustazah. Ya, sama-sama Ustazah, sampai jam 11. Iya. 11, iya 11.30. Insyaallah 30 menit. 30 menit. Ya. Insyaallah Ustazah. Ya. Sampai jam Ustazahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar baru 10% yang menjawab. Udah lapar? Sudah lapar? Sudah habis yang di kotaknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, yang sama-sama kita cintai seluruh panitia dari Asosiasi Remaja Masjid Istiqlal ARMI. Kita doakan mudah-mudahan seluruh para panitia Allah limpahkan keberkahan dan kebaikan. Para alim ulama, para asatis dan asatizat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah semua, sahabat-sahabat saya yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah. Mudah-mudahan semuanya sehat. Sehat? Sehat? Suaranya mana sehat? Masih semangat? Ikutin kajian dari kemarin atau mungkin dari tadi pagi masih semangat? Alhamdulillah, ini sesi terakhir. Jadi mudah-mudahan kita bisa ngikutin dengan sebaik-baiknya. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya dari ARMI yang sudah mengajak saya bersilaturahim dengan sahabat saya yang ada di sini semuanya. Hari Ahad kita mengisi waktu kita di majelis ilmu di Masjid Raya Istiqlal. Insyaallah perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang akan menjadikan sebab kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku semuanya, hari ini kita membahas satu tema yang luar biasa, independent woman. Kalau bahasa orang Garut apa bahasa orang bule? Ya, independent woman, tapi independent woman-nya ini yang sesuai dengan syariat. Mungkin tadi sudah dibahas oleh Ustazah Syifa, apa sih yang dimaksud dengan independen? Ya, independen, mandiri, wanita yang mandiri tapi jangan lari dari syariat. Saya duduk kelihatan semua sama teman-teman? Cukup ya duduk ya? Oke. Independent woman sesuai syariat atau perempuan yang mandiri sesuai dengan syariat. Pertama, saya mau ngajak semua yang hadir bersyukur bahwa kita ini punya banyak kelebihan. Satu, yang pertama yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, surat At-Tin ayat yang keempat. Kita bersyukur bahwa kita menjadi manusia. Allah firmankan dalam Al-Quran, sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Alhamdulillah. Saya ngeliatin yang hadir di sini semuanya cantik-cantik.
Semua yang hadir di sini insya Allah solihah, dengan penciptaan terbaik dari Allah, karena memang manusia begitulah yang Allah ciptakan. Hidung, lobangnya di mana? Teman-temanku semua, lobangnya hidung ke bawah apa ke atas? Kalau ke atas bahaya. Musim hujan nggak ada yang berani keluar rumah. Ya, dihias mata kita, kedua tangan kita dengan 5 jari yang bergerak, terkadang berirama, terkadang bergeraknya juga dinamis, kaki yang bisa melangkah. Sudahkah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita? Luar biasa. Kemudian kita harus bersyukur karena yang kedua, kita ini menjadi wanita. Zaman dahulu kala wanita itu nggak ada nilainya. Allah ceritakan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 58, wa idza busyira ahaduhum bil untha zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Ketika zaman jahiliyah dikabarkan anaknya terlahir perempuan, maka wajah mereka merah kehitam-hitaman karena menahan malu, nggak terima anaknya perempuan, karena perempuan ketika itu hina. Tapi baginda Rasul datang dengan membawa risalah Islam. Alhamdulillah, kata Nabi, istausu bin nisa'i khairan, aku berwasiat untuk berbuat baik kepada perempuan-perempuan kalian. Jadi yang kedua, kita ini dilindungi. Bersyukur kita menjadi wanita. Syukur yang ketiga, kita menjadi muslimah. Ya, ada manusia banyak, wanita di luar sana pun juga banyak, tapi nggak banyak yang menjadi muslimah. Banyak memang muslimah, tapi pasti orang-orang pilihan, termasuk teman-temanku yang hadir di sini. Kita bersyukur minimal punya 3 kenikmatan yang Allah tetapkan kepada kita. Pertama, kita menjadi manusia. Yang kedua, kita menjadi seorang wanita. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kepada kaum pria, takutnya nanti dikomplain sama kaum pria. Kita menjadi seorang wanita. Dan yang ketiga adalah kita ini menjadi seorang muslimah yang hadir di sini dengan kemuliaan, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Inna dina indallahil Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Agama yang benar, agama di sisi Allah adalah agama Islam. Alhamdulillah. Dari surat At-Tin ayat 4, surat An-Nahl ayat 58, surat Ali Imran ayat 19 sudah menjadi alasan, sudah sangat layak kita menjadi orang yang bersyukur. Amin ya Rabbal. Teman-temanku semuanya, itu pembahasan pertama ya, bersyukur. Nah, sekarang mulai masuk nih ke pembahasan tentang independen. Poin yang kedua, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34, Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu kedudukannya lebih utama daripada kaum perempuan. Laki-laki kedudukannya lebih tinggi daripada perempuan. Kalau tadi kita memahami, bukankah sama? Atau kita memahami, loh katanya perempuan istimewa, tapi kenapa ada ayat ini? Kenapa ada ayat ini? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki lebih utama daripada perempuan. Coba maknai apa yang difirmankan oleh Allah. Yang dimaksud ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa adalah peringatan bahwa wahai kaum pria, engkau wajib berada di atas perempuan. Artinya pertama, wajib mengayomi, wajib melindungi, wajib menjaga. Itu yang dimaksud ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki harus melindungi wanita, melindungi, mengayomi, menjaga. Teman-temanku semuanya, assalamualaikum. Masih di sini kan ya? Matanya masih melek kan ya? Soalnya dari sini kelihatan matanya kecil-kecil semuanya. Saya nggak tahu nih mana yang melek, mana yang merem nih. Tapi insya Allah bisa menyimak.
Ya, kalau urusan kaki mau diselonjorin nggak apa-apa, tempatnya masih luas. Kalau masih mau makan snack dipersilahkan, asal dijaga kebersihannya. Ini rumahnya Allah ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa sesungguhnya memaknai kalimat itu laki-laki, wahai laki-laki dimanapun kalian berada, tugasmu adalah melindungi wanita. Coba sekarang Bu, teman-temanku semuanya, perempuan ketika belum menikah dia dilindungi oleh ayahnya. Yang belum menikah dilindungi oleh ayahnya. Ketika sudah menikah, dengan jabat tangan antara wali, yaitu ayah, dengan calon suami, ada jabat tangan, akad nikah, itu penyerahan. Anak putriku aku serahkan kepadamu. Jadi ada serah terima. Itu sebuah makna bahwa kita nih perempuan terjaga dan terlindungi. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut tunai. Dengan begitu kewajiban yang tadinya ditanggung atau dijalankan oleh seorang ayah berpindah ke suami. Wahai perempuan, bersyukurlah kalau kita sudah menikah, suami wajib melindungi kita. Alhamdulillah. Ya. Kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya. Ini adalah pemaknaan bahwa perempuan terjaga, perempuan terlindungi. Perempuan harus diayomi oleh ayah dan suaminya ketika dia sudah menikah. Dan ternyata ya, ini alasannya, bahwa seorang wanita dimanapun dia berada, sebesar apapun independennya, setinggi apapun kemandiriannya, maka jangan pernah merasa dirimu lebih tinggi dari siapapun. Karena ada sosok laki-laki yang memang tugasnya mengayomi kita, ayah dan juga suami. Silahkan semandiri apa, silahkan sehebat apa, tapi tolong jangan lupa kodrat kita sebagai perempuan, manusia, wanita, muslimah, jalankan independen sesuai dengan syariat. Silahkan berkreasi, silahkan untuk berkarya, tapi tetap jalankan kemandirian sesuai dengan syariat. Caranya gimana? Tiga poin inilah yang mudah-mudahan bisa dibawa pulang oleh-oleh untuk kita bisa menjalani kemandirian kita sebaik-baiknya sesuai dengan aturan. Yang pertama, jalankanlah kemandirian dengan takwa kepada Allah. Di mana saja, kapan saja, jalankan tugas kita, atau jadilah kalau memang kita sudah menjadi orang mandiri, tapi tetap bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Nah, ini teman-teman saya mau bahas nih. Kata Nabi, takwa itu hahuna. Takwa itu adanya di hati. Jadi kesimpulan simpelnya, kesimpulan gampangnya adalah bahwa teman-temanku semuanya, kalau memang kita mandiri, tetap jaga ketakwaan kita kepada Allah, jagain hati kita. Yang pertama, jagain hati. Kalau sedih jangan lama-lama. Jagain hati, kalau kesel jangan lama-lama. Jagain hati, kalau kecewa jangan lama-lama. Kadang-kadang orang mandiri itu jarang kecewanya karena merasa kuat. Kadang-kadang orang mandiri itu jarang nangis karena dia merasa tidak membutuhkan orang lain. Biasanya seperti itu. Tapi tahukah sesungguhnya bahwa percaya atau tidak, di balik kekuatan seorang perempuan, dia memiliki satu titik yang sangat mudah disentuh, sangat mudah untuk terluka atau dirasa, yaitu karena hati. Betul nggak? Betul. Kadang-kadang kan banyak bapernya, kadang-kadang itu banyak sedihnya, ya.
Kita lagi duduk, teman kita ngomong, ngobrol, pas kita datang ke sana, tiba-tiba dia menyetop obrolannya. Ada sebagian orang yang ngerasa bahwa jangan-jangan ngomongin saya. Ya. Atau bukan itu. Ketika seorang yang memang sudah mandiri, kuat, ketika satu masa lagi ngelihat status temennya di HP, status temennya di media sosial, yang kebetulan lagi jalan-jalan, yang kebetulan lagi bareng sama keluarganya, tuh kadang-kadang suka nyangkut di hati, ya Allah, enak banget hidupnya. Akhirnya kebawa perasaan ke hati. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Teman saya tuh istimewa banget ustazah. Kenapa bisa bilang gitu? Karena hidupnya sempurna. Saya harus mandiri karena dengan keterbatasan keluarga saya, teman saya punya orang tua, punya ini, punya itu, jalan-jalan kemana-mana. Ya Allah, indah banget hidupnya, kayaknya hidupnya tuh bahagia banget. Pasti dia nggak diuji. Saya cuma ingin mengatakan sama teman-temanku di sini, ketahuilah bahwa yang diupload sama teman-teman kita itu semuanya hal-hal yang indah-indah saja. Jadi nggak usah pakai dibaperin, ya kan teman-teman semua kan juga gitu kan. Kalau mau ngupload pasti sesuatu yang hanya indah-indah aja kan. Jangankan ngupload, contoh kalau mau selfie, foto bareng-bareng sama teman, sebelum diupload pasti kita bilang jangan diupload dulu sebelum saya lihat fotonya. Kalau jelek, hapus. Ada yang gitu? Mana orangnya? Ingin tampil indah. Tapi kadang-kadang kalau kita melihat keindahan di luar, kelebihan pada orang lain, kesuksesan pada orang lain, kesempurnaan pada orang lain, kita merasa bahwa hidup kita susah. Kita mesti mandiri, ya. Orang yang independen kadang-kadang saya harus mandiri, saya harus melakukan semacam ini. Kenapa? Karena memang kondisi yang menuntut. Tapi di balik kemandirian, di balik ketegaran kita, pasti ada satu, kita mengalami yang namanya hati kita terasa, hati kita disentuh dengan sebuah kesedihan. Taqwallah, jangan takut, bertakwalah kepada Allah, hilangkan sedih dengan segera. Caranya duduk-duduk semacam ini, insya Allah bikin move on hati kita. Banyak orang yang sukses, banyak orang yang mandiri, dia mengerjakan berbagai macam hal, tapi pasti mohon maaf, tapi pasti ada satu masa dia pun sudah merasa lelah. Kadang-kadang dia merasa sedih. Ingat, jangan pernah menyerah karena Allah senantiasa bersama. Baik, yang kedua, karena waktu saya singkat, nanti mungkin saya akan buka dengan, mungkin ada berkembang dengan tanya jawab. Yang kedua, ya, wahai wanita yang mandiri, silahkan berkarya. Perempuan sekarang sudah menjadi mulia, silahkan menjadi pemimpin, silahkan bisa melakukan banyak hal, tapi jangan lupa yang kedua, kita harus tetap menjaga kehormatan, jaga pakaian, jaga ucapan, jaga perbuatan. Jangan merasa diri mampu melakukan segala macam hal, akhirnya lupa. Karena kita pun juga suka salah. Jangan merasa bahwa kita ini mentang-mentang bisa menyelesaikan banyak hal, kita nggak butuh bantuan orang sehingga kita merasa sombong. Naudzubillah min dzalik. Ya, harus menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga marwah seorang perempuan dari pakaian kita, dari perbuatan kita, dari ucapan kita. Ya, dari pakaian nih. Kalau urusan pakaian bebas, model apa bebas. Dalam Islam enggak spesifik bahannya apa, modelnya apa, enggak. Yang penting pakaiannya tidak berbayang dan tidak berbentuk. Kemudian bagaimana ucapan kita?
Teman-temanku semuanya, assalamualaikum. Masih di sini? Matanya masih melek? Mulutnya lapar? Emang ada mulut lapar? Ya. Teman-temanku semuanya, jaga ucapan. Nah, ini kadang-kadang suka menjadi fitnah kita di akhir zaman. Jaga ucapan kita. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada hari akhir, bicaralah yang baik-baik. Kalau nggak bisa, diem. Belajarlah kita. Jangan merasa diri kita lebih baik, jangan merasa diri kita mampu menyelesaikan berbagai macam hal, sehingga apa yang kita ucapkan tidak bisa kita filter, tidak bisa kita pilih-pilih. Yang ketiga adalah dari perbuatan kita. Jangan merasa bahwa kita ini mampu melakukan banyak hal sehingga kita punya sifat yang sombong. Naudzubillah. Yang kedua, jaga marwah dan jaga kehormatan kita. Yang terakhir, orang yang mandiri kadang-kadang lupa perannya. Orang yang independen kadang-kadang lupa apa? Lupa tugasnya. Ketahuilah bahwa kita punya tugas. Satu, bagi yang sudah punya suami, tugas kita berbakti kepada suami. Ketika kita masih memiliki orang tua, maka tugas kita berbakti kepada kedua orang tua. Kita punya teman, maka jaga kebersamaan, jaga akhlak, jaga tata cara, bagaimana bersikap dengan sesama. Nih, kadang-kadang lupanya di sini. Yang namanya mandiri, yang namanya independen, dia nggak mikirin orang lain, padahal dia harus menjalankan peran sebagaimana mestinya. Di akhir ucapan saya, karena waktu, kadang-kadang orang lupa kewajibannya. Satu, kepada suami. Dirinya mampu melakukan berbagai macam hal, bahkan mungkin dia bisa beli apapun karena memang dia sudah bekerja. Tapi ingat, di luar kau memang punya jabatan, di luar kau memang seorang yang punya kedudukan, tapi ketika pulang ke rumah tetap kita menjadi seorang istri. Gaji kita mungkin lebih besar daripada suami, gaji kita mungkin lebih baik daripada suami, tapi ketika pulang ingat, kita tetaplah menjadi seorang istri yang tugasnya adalah untuk bakti dan hormat kepada suami. Kepada orang tua, nih kadang-kadang sama orang tua banyak lupanya. Teman-temanku semuanya, sudahkah kemandirian kita berdampak baik buat orang tua kita? Sudahkah independen kita ini menjadi kemanfaatan buat orang tua kita? Saya tuh paling senang kalau ngomongin orang tua. Kenapa? Karena kita semua terlahir dari orang tua. Halo, assalamualaikum. Yang di belakang masih melek matanya. Saya mau tanya, yang hadir di sini kira-kira ada nggak yang tiba di dunia tanpa perantara orang tua? Ada apa enggak? Kira-kira tiba-tiba jatuh dari pohon kelapa, ada apa enggak? Nggak ada. Semua kita lahir dari orang tua. Maka teman-temanku semuanya, yes, independen. Yes, tidak butuh siapapun, tapi ingat, orang tua membutuhkanmu. Orang tua membutuhkan kita. Yang orang tuanya masih ada, jangan lupakan mereka. Pandang wajah mereka, kerut halusnya, lelah wajahnya, lemah tubuhnya, keluh ucapannya. Pandang wajah orang tua kita. Kadang-kadang karena terlalu mandiri, kita lupa ada orang tua yang perluin kita. Kita ingat tentang orang tua. Kita butuh juga perhatian dari orang tua. Jangan merasa bisa hidup sendiri di muka bumi ini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma.
Jangan lupain orang tua, teman-temanku semuanya. Kita mandiri, kita bisa melakukan segala macam hal. Ingat, tapi ada orang tua yang perlu kita dampingin. Orang tua yang sudah meninggal dunia, datang ziarah kubur. Datang, ucapkan kalimat indah. Pada hakikatnya orang tua kita mendengar di alam kubur. Tidak ada kata berhenti untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua. Insya Allah. Yang ketiga, jangan lupa, meskipun kita menjadi orang yang mandiri, tetap kita harus empati kepada orang lain. Jangan merasa bahwa kita mampu melakukan sendiri tanpa sensitif akan perasaan orang lain. Khususnya kepada siapa? Kepada saudara kandung kita sendiri. Teman-temanku semuanya, terkadang beberapa orang diuji dari saudaranya. Dari sekian saudara kandung ternyata ada 1-2 orang yang mengujinya. Ingatlah satu kalimat, dari jutaan manusia yang ada di muka bumi ini, lihatlah wajah saudara kandungmu. Mereka Allah tetapkan pernah tinggal di rahim yang sama, minum susu dan mengalir darah yang sama. Kalau memang saudara kita melukai kita, saudara kita perlu bantuan kita, maka jangan pernah tinggalkan mereka. Sekali lagi, saudara kandung kita harus kita kuatkan bondingnya, kasih sayangnya, seapa-apanya. Mereka dipilih oleh Allah tinggal dalam rahim yang sama di masa yang berbeda, tapi mereka di darah mereka mengalir air susu yang sama. Jadi jangan pernah lupakan mereka. Yes, kita mandiri, yes, kita bisa melakukan banyak hal, tapi coba lihat apa yang dibutuhkan oleh keluarga kita, apa yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita. Tingkatkanlah sifat empati. Jangan kita merasa di atas sendiri. Kita pun satu masa pasti akan membutuhkan mereka. Oleh karena itu, kesimpulan pada hari ini, ya teman-temanku semuanya, hari ini mungkin seolah-olah kita tidak membutuhkan mereka. Hari ini kita merasa mampu melakukan berbagai macam hal, tapi bukankah ketika nanti badan kita sudah kaku, terkujur kaku, bukankah kita perlu pertolongan dari orang lain? Bukankah butuh orang untuk memandikan kita? Bukankah kita perlu orang bukankah kita perlu orang untuk mengusung kita, mengantar kita ke alam kubur? Maka sifat kemandirian kita, tingkatkan empati dan sensitif, bahwa jangan lupa tetap bisa berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada lingkungan. Yes, hari ini kita nggak butuh siapa-siapa. Yes, kemandirian kita terkadang membuat kita merasa mampu dan tidak butuh lingkungan. Tapi terkadang Allah akan menguji kita. Bagaimana cara Allah menguji kita? Kita lemah, nggak berdaya. Kita butuh orang lain. Kalau saja kita tidak mulai dari sekarang untuk berbuat baik kepada sesama, tidak punya sifat empati kepada sesama, khawatirnya ketika satu masa kita membutuhkan orang lain akan melupakan kita. Bukankah ada janjinya Allah, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba di mana orang tersebut suka menolong orang lain. Jadi sekali lagi, sifat mandiri kita jadikanlah kemanfaatan buat diri kita dan juga buat lingkungan sekitar kita, karena satu masa pasti kita akan membutuhkan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Teman-temanku semuanya, 3 hal bawa pulang, ya. Mandiri bukan berarti kita tidak butuh Allah. Mandiri kita harus menjalankan peran kita masing-masing, dan mandiri juga tetap harus menjaga kehormatan,
menjaga ucapan, menjaga perbuatan, dan yang terpenting juga adalah kita tetap butuh masukan dari orang lain. Bukankah ketika kita ingin menggunakan pakaian yang indah, kita menggunakan kaca? Bukankah ketika kita ingin menggunakan pakaian, kita perlukan cermin? Cermin itulah menjadi simbol bahwa kita tidak bisa. Mohon maaf, cermin itulah sebuah simbol bahwa kita butuh keadaan, kita butuh orang lain untuk bisa melihat dari sisi kita. Jangan anti untuk diberikan nasihat, jangan anti untuk diberikan masukan, agar tetap kita bisa menjalani kehidupan kita meskipun mandiri, tapi tidak lupakan Allah, tidak lupakan lingkungan, insya Allah sesuai dengan syariat. Amin ya rabbal alamin. Teman-temanku semuanya, sedikit paparan dari saya terkait dengan apa yang harus kita lakukan. Pertama, bersyukur. Jangan pernah lupa kita bersyukur. Begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan yang kedua, ingat, dengan alasan laki-laki mengayomi kita, ayah dan suami mengayomi kita, disitulah ada pesan tersirat bahwasannya setinggi apapun kita, sesukses apapun kita, tetap kita jangan punya sifat sombong. Dan kita butuh satu masa dengan orang lain. Apalagi perhatikan, kita sebagai istri untuk suami, kita sebagai anak untuk orang tua, kita sebagai muslimah kepada sesama. Insya Allah kita jalankan semua sesuai dengan syariat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-temanku semuanya, saya rasa cukup paparan dari saya karena waktu juga yang sangat singkat. Tapi insya Allah yang singkat ini bisa sangat bermanfaat, memotivasi kita agar kita menjadi muslimah yang ke depan menjadi muslimah yang jauh lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Atau ada yang dari pihak nggak ada pertanyaan? Oh, nggak boleh tanya katanya. Karena sudah waktu ya, jadi mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Alhamdulillah. Tadi yang angkat tangan, yang mau bertanya angkat tangan dulu siapa? Oke, follow IG saya. Nanti DM, kasih tulisan di depannya ARMY. Kemudian sampaikan pertanyaan, insya Allah saya akan jawab. Ya, kasih kode ARMY karena saya janji ARMY. Kemudian pertanyaannya, insya Allah saya akan jawab. Syukur-syukur saya bisa jawab di Instastory atau syukur-syukur saya bisa jawab dengan video, insya Allah ya. IG saya qnada_syatiri. Karena waktu yang sangat terbatas, mohon maaf saya tidak bisa jawab sekarang dan memang tidak ada forum tanya jawab. Tapi follow IG saya, sampaikan pertanyaan di situ, insya Allah saya akan jawab di DM Instagram qnada_syatiri ya. Insya Allah silaturahim kita terus terjaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Ustazah Khotrul-Nada, luar biasa tadi ya Kak Andia. Terima kasih Ustazah atas materi yang luar biasa ya teman-teman. Tentunya yang akan sangat daging sekali. Tentunya muhasabah tadi itu menjadikan hati kita tuh menggerutu ya teman-teman untuk terus bertakarub kepada Allah. Tentunya mandiri bukan kita nggak butuh Allah, tapi mandiri itu tetap kita butuh Allah dan tetap kita butuh masukan dari orang lain. Seperti itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan muhasabah tadi menjadikan kita menjadi wanita muslimah yang tentunya yang dirindukan surga. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, tadi semoga penyampaian materi dari Ustazah Khotrul-Nada, dari Ustazah Syifa juga masuk ya ke dalam teman-teman semua, melembutkan hatinya, juga semakin bertambah keimanannya tentunya ya. Ada manfaat yang bisa diambil dari acara KIS ARMY kemarin pun hari ini juga. Nah, selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat sebagai bentuk kenang-kenangan dari Asosiasi Remaja Masjid Istiqlal yang akan diberikan oleh Kak Tika Fatmala selaku Ketua Pelaksana KIS ARMY 4 yang akan diberikan kepada Ustazah Khotrul-Nada. Kepada Kak Tika dipersilakan. Ya, boleh di sini Ustazah.
Alhamdulillah. Terima kasih Kak Tika. Oke. Selanjutnya, Nah, teman-teman semua, tentunya acara hari ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dari sponsor dan juga media partner kita. Sponsor kita yaitu dari Bank Indonesia, Bank Syariah Indonesia Maslahat, Shopee Barokah, Lembaga Pelayan Masyarakat Dompet Duafa, dan juga media partner kita yaitu Majelis Baitul Ma'al PKN STAN, Channel Muslim, Kejar Mimpi Jakarta, Muslimah Daily, Remaja Masjid Sunda Kelapa, Dream.co, Turich Barokah atau Tebar, Prima DMI DKI Jakarta, Komunitas Swipe Hentakan Hijrah, Prisma Atin. dan juga Sahabat Remaja atau Share. Nah, itu tadi berupa sponsor dan media partner kita kepada, dan kita tidak terasa sudah berada di penghujung acara ya Kak ya. Iya, betul. Nah, untuk Ustazah mungkin kalau ada kegiatan lain ataupun mungkin closing statement ataupun tadi boleh dipersilakan sekali lagi, setelah itu nanti kalau Ustazah ada kepentingan lain dipersilakan untuk kembali. Baik jamaah sekalian, saya dapat pesan tadi bahwa kita berdoa bersama, ya, kita angkat kedua tangan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan hajat kita semua dikabul Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersimpuh di hadapan Allah, mudah-mudahan apa yang kita harapkan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal Ya Allah ya Tuhan kami, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, pandanglah kami pada siang hari, pandanglah kami dengan pandangan penuh rahmat-Mu pada siang hari ini. Pandanglah kami pada siang hari ini dengan pandangan penuh rahmat-Mu. Berikanlah karunia-Mu kepada kami. Kasihanilah kami yang begitu banyak dosa. Ampunilah segala khilaf dan dosa-dosa kami. Ya Allah ya Tuhan kami yang bersimpuh pada siang hari ini mengharapkan jutaan rahmat dan kebaikan-Mu. Jadikanlah kami muslimah yang jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Jadikanlah kami istri yang bisa berbakti kepada suami. Jadikanlah kami anak yang senantiasa bisa berbakti kepada kedua orang tua kami. Tempatkan kedua orang tua kami pada tempat yang terbaik. Kedua orang tua kami apabila mereka masih ada di muka bumi ini, izinkan kami bisa banyak berbuat kebaikan kepada mereka, menggembirakan mereka, memandang wajah indah mereka, merawat mereka, dan mengucapkan kalimat-kalimat baik senantiasa kepada mereka. Dan apabila orang tua kami sudah meninggal dunia, jadikanlah kuburnya mereka taman-taman syurga. Sampaikan rindu kami kepada mereka, sampaikan kangen kami kepada mereka, dan izinkanlah semua kebaikan-kebaikan yang kami lakukan disampaikan aliran pahala sebagai pahala kebaikan untuk mereka di alam barzah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa bertakwa. Jadikanlah kami hamba-Mu yang istiqomah kapanpun Kau jemput kami dalam keadaan baik dan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf, mohon ridho teman-temanku semuanya. Insya Allah kita ketemu lain kesempatan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih juga dari Army. Insya Allah ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah. Mohon maaf Ustazah. Iya. Sampai ketemu ya teman-teman semua. Iya, Masya Allah. Iya.